share your presentation now. And tepuk tangan. Selamat pagi semuanya, Pak Agung dan juga teman-teman lainnya. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan tentang laporan seni patung yang sudah saya buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hendri Antonius dari kelas 9B, nomor absen 14. Jadi untuk proyek pada kali ini, saya itu membuat patung bebek ya. Ini gambarnya. Alasan saya ngebuat patungnya itu karena satu, mudah dibentuk, dan ngebentuk lainnya juga badannya dan bagian lain juga gampang pokoknya. Dan saya itu terinspirasi dari patung adik saya yang angsa juga sama, tapi saya tambah-tambahin dikit lah dari Google referensinya gitu kan. Nah ini kesimpulan saya majuin dulu. Kesimpulannya ini saya dapat belajar membuat patung dan juga ngetahuin fungsi-fungsinya. Nah, ini untuk waktu pembuatan patungnya tuh saya membutuhkan waktu 1 hari ya, cuma buat ngebentuknya. Terus 2 hari termasuk pengeringannya, jadi sekitar hari ketiga baru benar-benar kering gitu kan. Kemudian untuk alat dan bahannya saya cuma menggunakan tanah liat, tusuk gigi sama air, dan tatakannya satu lagi koran. Terus menurut saya jenis patung yang saya buat ini termasuk ke jenis patung kerajinan. Dan untuk tantangannya sendiri ada beberapa, salah satunya itu dalam prosesnya tuh sering retak-retak, terus copot lagi gitu kan. Jadi harus saya tambah lagi, sama pas udah rada-rada kering teh, saya pengen bagusin lagi gitu kan, dihalusin lagi. Cuman jadi takut gitu, dan ya jadi ada beberapa bagian yang kurang rapi. Untuk prosesnya sendiri, prosesnya tuh pertama-tama saya ngambil tanah liat, taruh di koran, saya bentuk-bentuk kepala bebek, leher bebek, sama badannya gitu kan. Terus saya sambung-sambungin tuh pakai air, biar habis itu dihalusin sampai rapi gitu kan. Terus taruh aja di sinar matahari buat pengeringannya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, tepuk tangan buat Hendri Antonius. Sebenarnya presentasinya bagus ya, karyanya juga di luar dugaan saya bagus ya sebenarnya. Cuma ada sesuatu yang kurang, itu mirip dengan punya Griffan tadi, adalah bagaimana kecepatan presentasi kita sebagai penonton tuh kurang bisa menikmati, ya nggak sih? Jadi kayak ngebut aja gitu. Tapi dari kemampuan ini juga cukup sebenarnya punya Hendria. Bagaimana kamu bisa menjelaskan di luar dari isi slide-nya. Itu ternyata tidak cukup ya. Kita butuh semacam perhatian lebih untuk teman-teman lebih fokus ke dalam karya. Saya kurang lihatnya di situ. Jadi besok kalau presentasi lebih santai lagi ya Hendria. Jangan kayak ngajak balapan. Oke? Sama penempatan kesimpulan. Itu kesimpulan ada di depan, itu akhirnya udah mau selesai tadi itu ya. Kesimpulan adalah, kesimpulan di depan ini. Udah, kesimpulan kan merupakan bagian akhir dari semua kegiatan ya, aktivitas ya. Kalau bisa kesimpulan itu ditaruh di akhir sebelum ke penyataan hasil belajar. Itu. Sehingga nanti orang-orang bisa tahu tuh ternyata itu toh intinya dari semua kegiatan yang kamu buat. Bukan di depan jadi kita bingung nih. Saya tadi udah ngomong ke teman-teman di sini, wah ini udah mau selesai nih, satu halaman udah mau selesai. Ternyata enggak. Tapi dari penjelasan sebenarnya sudah bagus, karyanya bagus, sederhana. Jadi itu bebek atau angsa, Hendri? Hilang. Oh. Itu bebek atau angsa? Bebek, Pak. Katanya terinspirasi dari punya adikmu angsa. Bebek atau angsa? Inilah, atas sahabat apapun itu kan mirip ya, mendekati lah pokoknya. Oke, thank you Hendri atas presentasinya.